Halo, balik lagi di channel Kode 187. Hari ini kita bakal bahas satu kasus yang jujur. Pas aku riset ini, dadaku sesak banget. Ini bukan cerita fiksi, bukan drama sinetron, tapi tragedi nyata yang terjadi di daerah Pandeglang, Banten. Kasus ini benar-benar nampar kita soal definisi couple goals yang sering kita lihat di media sosial. Bayangin, kalian pacaran 5 tahun. 5 tahun guys, itu bukan waktu yang sebentar. Udah kenal keluarga, udah tahu busuk-busuknya pasangan kita. Tapi hubungan yang digadang-gadang bakal sampai pelaminan itu justru berakhir di pinggir jalan yang gelap, sepi, dan dengan cara yang sorry to say, paling brutal dan gak masuk akal. Korbannya adalah Eliza Siti Mulyani, mahasiswa cantik, pintar, super hustle yang mimpinya dihancurkan oleh orang yang pernah dia sayang. Dan senjatanya, kalian gak akan percaya, sebuah kloset bekas. Apa yang bikin dari cinta sampai sekejam itu? Siapin mental kalian. Kita bakal spill kasus ini sampai ke akar-akarnya. Sebelum kita mulai ceritanya, posisikan diri kalian ke tempat ternyaman kalian dan siapin cemilan favorit. Mari kita bahas kasus ini sedetail yang kita bisa. Kita kenalan dulu sama pemeran utamanya. Namanya Eliza Siti Mulyani, usia 22 tahun. Eliza ini definisi cewek alfa yang mandiri banget. Dia mahasiswa tingkat akhir di Universitas Bina Bangsa, Serang. Tapi dia bukan tipe mahasiswa kupu-kupu. Eliza ini sibuk parah. Dia magang di kantor Badan Pusat Statistik. Dia punya bisnis online dan juga sebagai MOA buat wedding. Kebayang kan hasilnya dia? Mimpinya dia besar. Dia pengen banget punya WO sendiri. Dia sadar, sukses itu butuh modal. Makanya, dia gak mau buang-buang waktu muda. Tapi, di sisi lain, ada pacarnya yang namanya Riko Ariska. Usianya 21 tahun. Riko ini juga masih kuliah dan kerja sampingan sebagai ojek online. Mereka ini sudah pacaran sejak zaman SMA guys, 5 tahun. Kalau kredit motor mah udah lunas 2 kali tuh. Di mata orang lain, mereka ini couple goals. Foto-foto di sosmed manis banget. Sering jalan bareng, keluarga juga udah saling kenal. Approve lah pokoknya. Tapi di balik filter Instagram itu ada bom waktu yang siap meledak. Masalah utamanya adalah mindset gap. Eliza itu visioner, pengen lari kencang, ngejar karir. Sementara menurut pandangan Eliza, yang sempat dia tuh curhatin ke temannya ini ya, Riko itu cowok yang gampang puas. Riko ngerasa, ya sudahlah, segini saja sudah cukup. Eliza sering banget nyemangatin Riko. Ayo dong cari kerjaan yang lebih jelas. Ayo menabung buat masa depan kita. Niatnya baik kan? Tapi buat cowok yang insecure, motivasi dari cewek yang lebih sukses itu rasanya kayak ancaman. Riko mulai ngerasa Eliza makin tinggi, makin susah digapai, dan dia makin tertinggal. Dari sinilah muncul sifat posesif yang toksik banget. Riko takut kehilangan Eliza, tapi caranya salah. Tapi malah mengekang Eliza. Masuk ke bulan Januari, sekitar 1 bulan sebelum kejadian. Eliza ini sudah di titik jenuh. Dia capek overthinking soal masa depannya sama Riko. Bayangin ya, kalian punya ambisi setinggi langit, tapi pasangan kalian narik kalian ke bawah. Berat kan? Akhirnya, Eliza ambil keputusan besar. Putus. Tapi, Eliza ini tipe yang gak mau nyakitin hati orang secara frontal. Dia gak ngasih alasan sedetail mungkin kenapa dia minta putus. Dia cuma bilang ke Riko kalau hubungannya sudah tidak bisa dilanjut. Terus, reaksi Riko gimana? Total denial. Riko gak terima. Dia merasa kita sudah 5 tahun loh. Masa udahan gitu saja tanpa alasan. Riko langsung panik. Otaknya Riko langsung traveling kemana-mana. Dia yakin 1000% kalau Eliza pasti punya cowok lain. Padahal saat itu Eliza cuma pengen fokus sama dirinya sendiri. Di fase ini, Riko udah jadi kayak stalker. Dia terus-terusan ngechat, ngajak balikan,
Bahkan, dia sudah nyiapin kado ulang tahun buat Eliza. For your information nih, ulang tahun Eliza itu masih bulan Maret. Kejadian ini bulan Februari. Segitu di spiritnya Rico buat ngikat Eliza lagi. Dia pikir dengan kado, Eliza bakal luluh. Tapi, Eliza sudah bulat tekadnya. Dia sudah move on. Dan yang bikin Rico makin gila, ternyata Eliza mulai membuka hati buat proses ta'aruf sama cowok lain. Ingat ya, ta'aruf artinya Eliza nyari hubungan serius yang langsung ke tahap pernikahan, bukan pacaran main-main lagi. Ini poin penting banget. Oke, kita masuk ke timeline hari kejadian. Tanggal 8 Februari, hari Rabu pagi, Rico sebenarnya ada janji mancing sama teman-temannya. Tapi entah kenapa, firasat atau obsesinya lagi tinggi banget, dia batalin mancing itu. Dia malah pergi ke rumah Eliza. Ngapain? Dia nemuin bapaknya Eliza. Rico minta tolong ke bapaknya buat ngebujuk Eliza lagi. Sekalian, dia mancing-mancing pertanyaan. Eliza punya pacar baru lagi gak sih, Om? Bapaknya Eliza yang bijak menolak buat ikut campur. Kata bapaknya, itu urusan kalian anak muda. Om gak mau maksa Eliza. Gagal dapat info dari bapaknya, Rico makin gelisah. Dia nunggu Eliza pulang kerja dari kantor BPS. Dia nunggu sampai malam guys. Sampai jam 10 malam. Dia pindah-pindah tongkrongan di sekitar Pandeglang cuma buat mantau pergerakan Eliza. Ini sudah bukan cinta, ini obsesi yang nyeremin. Akhirnya, Rico nekat ngechat Eliza. Kita ketemuan dulu. Aku mau ngomong terakhir kali. Eliza mungkin karena kasihan atau pengen ini semua cepet beres biar gak diteror lagi, akhirnya setuju dengan ajakan Rico. Mereka janjian ketemu di sekitar rumah sakit Permata Bunda. Di sana, Rico langsung melo. Dia nanya lagi, kenapa sih kamu ninggalin aku? Jujur saja, Eliza yang udah capek akhirnya spill the tea. Dia jujur, aku lagi proses ta'aruf sama orang lain. Aku mau serius. Satu kalimat itu, ta'aruf, itu jadi trigger yang ngancurin akal sehat Rico. Rico yang tadinya ngemis-ngemis sama Eliza langsung berubah jadi monster. Emosinya meledak. Mereka cekcok parah di situ. Karena situasi memanas, Eliza ketakutan dan langsung tancap gas motornya buat kabur. Tapi Rico gak tinggal diam. Dia ngejar pakai motor NMAX birunya. Kejar-kejaran terjadi sampai akhirnya Rico berhasil memotong jalan Eliza di area Stadion Badak Pandeglang. Perlu kalian tahu, jam segitu, area Stadion Badak ke arah semak-semak itu gelap banget dan sepi. Di sana, Rico maksa Eliza turun. Cekcok lagi. Tapi kali ini, Rico main fisik. Dia nyekik leher Eliza dari belakang. Eliza fight back. Sumpah, cewek ini pemberani banget. Dia sempat ngegigit tangan Rico sekuat-kuatnya sampai Rico kesakitan. Eliza teriak minta tolong sekeras-kerasnya. Teriakan ini bikin Rico panik. Dia takut ketahuan warga. Rico langsung nyeret Eliza ke area yang lebih gelap lagi, ke semak-semak pinggir jalan. Eliza kemudian dibanting sampai lemas. Dan disinilah momen horor itu terjadi. Saat Eliza sudah setengah sadar, Rico ngeliat ada puing-puing bangunan di situ. Mata dia tertuju ke satu benda. Kloset duduk bekas yang sudah pecah sebagian. Beratnya itu sekitar 6-7 kilo. Berat banget guys. Tanpa pikir panjang, Rico mengangkat kloset itu. Dan dia hantamkan ke kepala Eliza. Bukan sekali, tapi 2 kali. Suara hantamannya itu gak bisa kita bayangin. Eliza langsung ambruk. Darah di mana-mana. Tulang tengkoraknya hancur. Lehernya juga luka parah karena pecahan keramik. Eliza meninggal di tempat kejadian. Setelah ngelakuin itu, Rico ngapain? Dia kabur. Iya, tapi dia sempat-sempatnya mengambil HP dan laptop milik Eliza. Like seriously? Kamu baru aja ngebunuh orang yang kamu cintai selama 5 tahun. Dan kamu masih mikirin buat ngambil laptopnya dan HP-nya. Coba bayangin apa yang sebenarnya ada di otaknya Rico ini. Kejahatan itu guys, tidak ada yang sempurna. Di dekat situ ada asrama SMK Muhammadiyah dan anak-anak yang tinggal di asrama sempat mendengar teriakan Eliza.
Mereka kemudian lari ke sumber suara, tapi telat. Mereka nemuin jasad Eliza yang sudah dalam kondisi mengenaskan. Tapi mereka sempat melihat ada motor NMAX warna biru kabur. Petunjuk ini klop banget. Polisi langsung gerak cepat. Kurang dari 24 jam, polisi gerebek rumah Rico. Rico lagi ngapain? Dia lagi tidur-tiduran guys. Laptop dan HP milik Eliza ada di kamarnya. Rico nggak bisa ngeles lagi guys. Rico akhirnya mengaku. Tapi disinilah drama hukum dimulai. Keluarga Eliza dan netizen nuntut Rico kena pasal 340 KUHP alias pembunuhan berencana. Ancaman hukumannya maksimal mati atau seumur hidup. Kenapa? Karena Rico sudah nungguin seharian. Dia sudah stalking. Dia bawa kabur barang bukti. Tapi Rico dan pengacaranya ngotot. Ini cuma pasal 338 atau penganiayaan yang menyebabkan kematian. Alasannya, saya refleks pak. Saya emosi sesaat. Kloset nemu di jalan. Bukan saya bawa dari rumah. Kalian percaya yang mana guys? Apakah ini spontan? Atau Rico emang udah niat kalau gue gak bisa milikin dia, gak ada yang boleh milikin dia? Jujur, kasus ini berat banget. Kita harus kirim doa setulus-tulusnya buat Eliza. Semoga dia tenang di sana dan keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan luar biasa. Buat kita semua yang masih hidup, kasus Eliza ini adalah ultimate reality check. Pertama, hati-hati sama red flag. Kalau pasangan kalian udah mulai obsesif, ngekang karir kalian, insecure berlebihan sampai neror, please, jangan ragu buat out of. Kedua, move on dengan sehat. Buat cowok-cowok yang di luar sana, atau siapapun itu, ditolak itu sakit. Iya, kita semua tahu. Tapi, itu bukan akhir dunia. Cinta nggak bisa dipaksa. Menyakiti fisik bukan solusi. Itu kriminal. Upgrade diri kamu kalau merasa tertinggal, bukan malah ngancurin orang lain yang ada di depan kamu. Dan terakhir, jaga inner circle kalian. Selalu kasih tahu teman atau keluarga kalau kalian ketemuan sama mantan. Apalagi kalau situasinya lagi panas. Sherlock itu penting banget. Jangan lupa tulis pendapat kalian di kolom komentar. Like, subscribe, and share biar tidak ketinggalan cerita kriminal lainnya. Stay safe and see you in the next video. Bye.